Yoon Ki-hoon, poles striker timnas Indonesia di TC, janji cetak banyak gol di AFF. Rizky Ridho semakin santai diberitakan akan gabung klub besar Jepang. Pelatih Venezia tiba-tiba serang JIZ usai kalah 3-0 atas Bologna. Kevin Dick mengaku harusnya dapat surat dari fans Liga Denmark berbau Indonesia. Trio pemain abroad dikabarkan gabung TC timnas Indonesia di Bali hari ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kekalahan telak dialami Venezia setelah lakoni laga tandang ke markas Bologna pada pekan ke-14 Liga Italia. Laga itu berlangsung pada Minggu 1 Desember 2024. Venezia ditekuk 0-3 oleh Bologna. 3 gol Bologna dicetak oleh Brice dan Ndoye dan juga Riccardo Orsolini lewat titik putih. Kekalahan ini membuat tim yang diperkuat oleh bek timnas Indonesia, JIZ, masih berada di dasar klasemen Liga Italia 2024-2025. Hasil buruk di markas Bologna ini membuat Venezia menderita 4 kekalahan beruntun. Sebelumnya, Venezia kalah dari Inter Milan, Parma, dan juga Lecce. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, usai pertandingan mengaku kekalahan ini adalah hasil buruk para pemain tak terkecuali JIZ. Di Francesco mengaku merasa malu dengan hasil buruk dan menyebut bahwa JIZ dan kawan-kawan bukan seperti anak asuhnya. Saya minta maaf karena mengakhiri pertandingan dengan hasil seperti ini. Ini bukan tim saya. Ini pasti kesalahan semua pemain. Saya sangat menyesal dan minta maaf kepada para supporter yang datang, kata Di Francesco. Di Francesco mengatakan bahwa JIZ dan kawan-kawan seperti tidak memiliki tekad dan keinginan untuk bisa bertahan dengan baik. Namun di sisi lain ada yang menyebut bahwa kekalahan tersebut terjadi karena Di Francesco minim taktik dan bermain terlalu monoton. Para fans Venezia geram dengan sang pelatih karena selalu menyalahkan pemain, sedangkan dia tak mau berbenah dan mengupgrade taktiknya. Kabar terbaru menyebut bahwa pelatih Venezia tersebut akan segera dipecat gara-gara hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Salah satu media Jepang menyebut FC Tokyo tertarik untuk memboyong bek skuad Garuda yakni Rizky Ridho. Hal itu tak lepas setelah sang pemain berusia 23 tahun tersebut tampil impresif selama membela timnas Indonesia dan juga Persija Jakarta. Di usianya yang masih muda, Rizky Ridho selalu menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ia juga menjadi pilihan utama oleh arsitek Macan Kemayoran yakni Carlos Pena. Bukan hanya mampu bersaing dengan para pemain abroad di timnas Indonesia, ia juga ditunjuk sebagai kapten Persija Jakarta pada musim ini. Di level internasional, Rizky Ridho telah mencatatkan 42 penampilan dan 4 gol untuk timnas Indonesia senior. Sementara di Persija Jakarta pada musim ini, pemain kelahiran Surabaya tersebut telah mengoleksi 11 pertandingan dan 1 assist di Liga 1 2024-2025. Berkat penampilan gemilangnya itu yang selalu konsisten, Rizky Ridho pun diminati oleh banyak klub baik dari Liga 1 maupun luar negeri. Terbaru, salah satu media Jepang yakni FC Tokyo Watch di akun X melaporkan bahwa FC Tokyo mulai kepincut dengan bakat bek timnas Indonesia tersebut. Namun, media negeri Sakura tersebut menyebut bahwa FC Tokyo belum memiliki rencana yang pasti untuk mendatangkan Rizky Ridho. FC Tokyo tertarik pada bek tengah timnas Indonesia Rizky Ridho, tulis FC Tokyo Watch. Selain FC Tokyo, Leicester City hingga Oxford United juga dikabarkan tertarik pada Rizky Ridho. Ada kemungkinan mereka mundur jika ada persaingan biaya transfer yang lebih besar. Terlepas dari hal itu, banyak yang menilai bahwa sudah saatnya pemain potensial berusia 23 tahun tersebut untuk abroad. Pelatih striker skuad Garuda yakni Yoon Ki-hoon memberikan latihan khusus untuk meningkatkan ketajaman para pemain timnas Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian akhir di pos latihan timnas Indonesia yang tengah berlangsung di Bali. TC di Gianyar Bali tersebut bertujuan untuk mempersiapkan para pemain timnas Indonesia menjelang Asian Cup 2024 yang akan segera digelar. Dalam sesi latihan tersebut, Yoon Ki-hoon memberikan perhatian khusus pada aspek penyelesaian akhir yang dianggap sangat krusial untuk mencetak gol di turnamen seperti Asian Cup 2024 ini. Para pemain timnas Indonesia diberikan berbagai latihan teknik
untuk meningkatkan ketepatan dan juga kekuatan tembakan mereka, serta menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang lawan. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di Instagram Story Yoon Ki-hoon pada Sabtu 30 November 2024 lalu. Beberapa striker yang digodok agar lebih tajam diantaranya adalah Ronaldo Guate, Hoki Caraka, hingga Arkan Kaka. 3 striker itu diasah agar bisa jadi ujung tombak yang tajam dan menciptakan banyak gol. Bukan hanya pemain di posisi penyerang yang diasah, namun semua pemain yang tergabung di timnas Indonesia mendapatkan latihan khusus mencetak gol termasuk pemain belakang, sayap, hingga gelandang. Selain finishing, para pemain juga dilatih dalam hal positioning dan juga pergerakan tanpa bola, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam menciptakan ruang dan juga mencetak gol. Latihan intensif tersebut diharapkan bisa membuat para pemain timnas Indonesia bisa lebih tajam dan efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada di laga-laga krusial. Dengan persiapan yang matang dan salah satunya fokus pada peningkatan kualitas penyelesaian akhir, timnas Indonesia juga diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024 yang akan datang. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong memastikan 3 pemain abot timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam bisa bergabung dengan skuad Garuda di Asian Cup 2024. Hal itu diungkapkan Sintayong di sesi latihan timnas Indonesia di Bali. Sintayong menyatakan dari 7 pemain abort yang dipanggil, baru 4 yang bisa dipastikan. Keadaannya memang tidak mudah. Arhan, Asnawi, Marcelino masih bisa bergabung. Sisa pemain belum tentu, ucap Sintayong. Baru Ronaldo Guate, pemain klub Thailand Muangthong United, pemain abort yang sudah bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali. Dengan Marcelino, Arhan, dan juga Asnawi dipastikan bisa bergabung, maka tinggal 2 pemain lainnya yang diragukan bergabung. Kedua pemain tersebut adalah Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Khusus untuk Rafael Strijk, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan Wisben Roar baru akan melepas striker 21 tahun tersebut jika timnas Indonesia lolos dari fase gugur Piala AFF 2024. Sintayong tidak terlalu khawatir, Rafael Strijk baru bisa bergabung saat semifinal. Pasalnya timnas Indonesia masih punya Hoki Caraka dan juga striker lainnya. Penggantinya ada Hoki Caraka, jadi enggak masalah. Dan di penyisian grup memang kita harus dipersiapkan dengan baik. Tapi situasinya memang tidak segampang ini karena lawan skuad timnas Indonesia senior, sedangkan kita U22, ucap Sintayong. Sementara manajer skuad Garuda yakni Sumarji mengaku sudah ada tanggal kedatangan untuk Arhan dan juga Asnawi Mangkualam. Sementara untuk Marcelino, Sumarji mengatakan Ketum PSSI Erick Thohir sedang melakukan lobby ke Oxford United. Baru saja tadi kontak-kontak sama Arhan, tanggal 1 Desember bisa gabung alias hari ini. Kalau Asnawi, dia terakhir klubnya main tanggal 3 ataupun 4 Desember. Setelah itu langsung gabung. Kalau Marcelino, Pak Ketum PSSI Erick Thohir memberitahu ke saya dan sudah berbicara dengan Oxford United. Karena sudah lobby-lobbynya Pak Ketum PSSI Erick Thohir, Marcelino kemungkinan akan datang. Tapi tanggalnya masih kita urus, kata Sumarji. Seorang bocah Denmark, fan FC Copenhagen bernama Leon, mengirimkan sebuah surat yang mengharukan untuk bek timnas Indonesia Kevin Dijk. Bocah asal Denmark berusia 12 tahun tersebut membuat bek timnas Indonesia terharu dengan dukungannya yang manis. Dalam suratnya, Leon mengutarakan akan menonton pertandingan FC Copenhagen melawan Northern pada Selasa 3 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Itu merupakan pertandingan ke-10 yang dihadiri oleh Leon. Dear Kevin Dijk, nama saya Leon, umur 12 tahun. Saya ingin menonton pertandingan Copenhagen pada Senin, dan itu menjadi pertandingan ke-10 yang saya datangi. Saya berharap bisa mendapatkan jersey Anda. Saya duduk di tribun keluarga, tulis Leon dalam suratnya. Surat dari Leon dibagikan oleh Kevin Dijk melalui instastory eksklusifnya. Leon juga akan membawa bendera Indonesia dalam pertandingan tersebut. Ini sangat mengharukan karena dia adalah orang Denmark. Sejak Kevin Dijk menjadi pemain skuad Garuda, nama Indonesia semakin dikenal di kalangan fans Copenhagen. Saya akan membawa bendera Indonesia, jadi Anda bisa melihat saya. Saya bahkan mau membayar jersey Anda 550 krone atau sekitar 1,2 juta. Saya cuma segitu yang saya punya,
Terima kasih banyak Kevin Dick, tegas Leon dalam surat tersebut. Kevin Dick membantu Copenhagen meraih kemenangan atas Dynamo Minsk dalam lanjutan Piala Eropa 2024. Berkat golnya dari titik penalti pada babak kedua tersebut, Copenhagen berhasil bangkit dan menang 2-1 atas Dynamo Minsk.